OMG, obrolan membangun generasi. Shalom semua saudara yang terkasih, khususnya semua anak muda dan semua saudara yang masih merasa muda tentunya. Berjumpa kembali dengan kami dalam program OMG, obrolan membangun generasi. Puji Tuhan, selamat bergabung dengan kami kaum muda dalam acara OMG, obrolan membangun generasi. Hari ini masih ditemani setia oleh narasumber kita yaitu Pastor Yudi Setiadi dan juga Pastor Tanti. Dan tema obrolan kita hari ini adalah pergaulan yang baik. Bukan begitu, Rio? Nah, benar banget tuh Syara. Nah, dalam obrolan kita hari ini, seperti juga dengan sebuah hubungan persahabatan yang memiliki komunitas yang sangat kuat, pergaulan pun juga sama sepertinya kayak gitu. Ya nggak, Syara? Ya, untuk jelasnya, mari kita langsung ke Pastor Yudi. Bagaimana kabarnya pada hari ini, Pastor? Puji Tuhan, kabar baik, Shirley dan Rio. Semoga juga Shirley dan Rio juga kabar baik ya. Puji Tuhan, kabar baik juga, Pastor. Amin. Iya, Pastor, puji Tuhan semua baik. Oke, jadi Pastor, bagaimana nih Pastor melihat perkembangan pergaulan yang sekarang dan juga yang dahulu di dunia anak muda? Iya, sebenarnya kalau kita bicara tentang pergaulan, itu pasti bicara juga bukan hanya kalangan kaum muda, tapi juga kalangan semua umur ya. Ya, jadi dimanapun kita, pasti kita akan bertemu dengan orang lain, akan berinteraksi dengan orang lain. Ya, kecuali jika kita tinggalnya bukan di lingkungan manusia, jika kita tinggal di hutan. Kita tahu pasti sehari-hari berinteraksi dengan siapa gitu, dengan apa gitu, bahkan ya dengan orang hutan gitu kan ya, dengan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon gitu. Tetapi jelas sekali kalau kita ini sehari-hari pasti nggak bisa lepas akan bertemu dengan orang lain ya. Bicara tentang pergaulan itu tidak akan lari. Ya, perhatikan, tidak akan lari daripada apa yang disebut komunitas. Ya, komunitas, di dalam komunitas, ya di dalam komunitas itu akan membentuk kita. Jadi di dalam komunitas seperti apa kita berada, ya maka di sanalah kita akan terbentuk. Ya, di sanalah kita akan terbentuk. Komunitasnya baik, tentu kita akan jadi baik. Ya, tentunya seberapa sering kita berada di komunitas itu menentukan seberapa cepat sesuatu yang akan terbentuk di dalam diri kita. Lingkungan keluarga juga bisa menjadi contoh dari komunitas pergaulan itu ya, Krista? Iya, betul sekali Rio. Lingkungan keluarga bisa menjadi contoh terdekat atau contoh sederhana bagi kita. Lingkungan keluarga adalah komunitas pertama, ya komunitas pertama di mana seseorang terlahir dan dibesarkan. Ya, bagaimana keluarga atau lingkungan orang-orang yang membesarkannya, itulah yang akan membentuk cara dia berpikir dan berperilaku. Ya, karena dengan orang-orang atau lingkungan seperti itulah dia bergaul sehari-hari. Ya, dia menghabiskan waktunya dia mungkin dari sejak kecil sehingga dia terus beranjak semakin besar, semakin dewasa. Nah, itulah dia terbentuk di dalam pergaulannya yang lebih banyak, yaitu keluarga. Sebagaimana pada podcast kita yang lalu kita ngobrol atau kita berbicara tentang perkataan, itu juga dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan kita kan. Ya, jadi meskipun engkau seseorang yang mungkin terpandang di kantor, engkau seseorang yang menjabat sebagai pimpinan di sebuah institusi, pimpinan atau ketua di dalam komisi di gereja, tetapi ya saya yakin dan percaya apabila kita dibesarkan di dalam komunitas yang kurang baik, pergaulan yang kurang baik yang membentuk kita sehari-hari, pastinya kalau kita bicara perkataan, kembali lagi kita bicara perkataan, pastinya itu akan keluar, akan meluap dari perkataan kita. Begitu ya, jadi sangat penting sekali yang namanya komunitas, apalagi yang tadi Rio bilang mengenai keluarga. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu kita terbentuk, sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan kita ya Pak? Iya, jadi betul sekali Shirley.
Itulah pergaulan, maksudnya yang paling banyak, komunitas yang paling banyak. Itulah yang bisa membentuk kita, yang bisa membentuk perilaku kita, tingkah laku kita, perkataan kita, seperti itu ya. Nah, menurut Pastor Tanti yang juga pernah punya pengalaman di dunia pendidikan anak muda, lingkungan pergaulan seperti apa yang baik itu? Oke, terima kasih ya Aryo. Saya mau buka dulu nih. Bentar. Yes, oke. Saya mau buka di dalam Roma 12 ayat 2 ya. Roma 12 ayat 2. Iya, terima kasih Rio. Saya mau pengen buka di dalam Roma 12 ayat 2 dulu nih. Nanti saya minta Shirley tolong bacakan nih Roma 12 ayat 2 dulu nih. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Iya. Nah, di ayat tadi ada kalimat yang berkata jangan menjadi serupa dengan dunia ini, ya. Sebentar, Pastor, tapi ada yang bilang serupa tapi tak sama loh. Oh iya, kalimat serupa tapi tak sama ya. Iya. Betul. Gimana tuh? Iya. Ada kalimat seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi kalau kita sering dengar ada kalimat yang mengatakan serupa tapi tak sama. Ya betul. Jadi kita bisa lihat di ayat yang tadi, ayat Roma 12 di Roma 12 ayat 2 itu ya. Jadi kita dilarang untuk menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi sebenarnya firman Tuhan itu kan kita bisa lihat ada tuntutan yang tinggi dalam firman Tuhan itu. Jadi kalau kita lihat kata serupa itu kan artinya mirip, ya. Sedangkan kata sama itu kan pengertiannya identik, ya, identik. Jadi benar-benar sama. Tetapi kalau hanya serupa itu kan hanya mirip. Dan di situ kita bisa melihat ya, seperti tadi Pak Yudi bilang ya serupa tapi tak sama. Iya, betul. Kalau saja yang serupa itu yang memiliki pengertian hanya mirip, ya, hanya mirip saja itu Rasul Paulus melarang kita untuk menjadi seperti itu, seperti dunia gitu. Jadi kalau kata serupa itu kan hanya mirip, tapi di situ Paulus menegaskan kepada kita supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, ya kan? Jadi kalau misalnya ada orang bilang yang penting nggak sama persis gitu, ya jangankan menjadi benar-benar sama gitu, identik, menjadi serupa saja, yang hanya mirip saja. Alkitab melarang kita menjadi serupa dengan dunia ini. Itu yang Rasul Paulus katakan kepada kita. Seperti itu. Nah, jadi jangan menjadi serupa dengan dunia, artinya itu jangan menjadi mirip dengan dunia ini dong ya Pastor? Ya, tepat sekali. Kalau begitu, jangan menjadi mirip dengan dunia ini, maksudnya gimana tuh Pastor? Nah, jadi kalau di kalimat selanjutnya di ayat 12 tadi, Roma 12 ayat 12 tadi, ya, Roma 12 ayat 2 tadi ada kalimat yang berkata seperti ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, sebenarnya di situ tuh ada penjelasannya, ya, pengertiannya ada di kalimat itu sebenarnya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, apa tuh Pastor? Maksud dari kalimat itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kalau kita ngomong tentang penjelasan ayat Alkitab, kayaknya kita minta ini nih, yang pakarnya nih ya, karena suaranya kan merdu juga ya. Sekalian kita mau dengar suara-suara yang merdu gitu ya. Jadi coba Pastor Yudi saja yang menjelaskan. Maksudnya pakar nyanyi gitu. Ya, pakar dalam kemerduan suara. Kemerduan ya. Sekali lagi saya mau klarifikasi, saya bukan pakar teologi ya. Nanti dikiranya pakar teologi ya. Tapi kalau pakar vokal boleh lah ya, kalau mau diundang. Oke, mengalami pembaharuan budi itu artinya mengalami perubahan dalam diri kita,
ya, mengalami perubahan dalam diri kita. Budi di sini maksudnya bukan nama orang yang paling terkenal tuh ya. Orang ini paling terkenal kan sejak TK kita. Ya kan, betul gak sih? Ini Ibu Budi. Iya. Ini Bapak Budi. Iya. Terkenal banget. Ya sama si Wati tuh kan. Oke, kita kembali ke Budi. Jadi budinya bukan mengenai nama seseorang, ya, tapi budi di sini maksudnya adalah memiliki arti kemampuan kognitif, ya, kemampuan kognitif manusia atau mental kita, ataupun yang berhubungan dengan syaraf-syaraf berpikir kita manusia, ya. Yang berhubungan dengan syaraf-syaraf berpikir kita manusia. Nah, itu tuh yang mengalami pembaruan. Ya, mengalami pembaruan budi berarti mengalami perubahan dalam kognitif kita atau syaraf-syaraf berpikir kita atau mental kita, ya, sehingga kemudian akan mempengaruhi cara kita bertindak, ya, cara kita berperilaku tentunya, cara kita mengambil keputusan tentunya, seperti itu. Oh, berarti menjadi serupa dengan dunia ini artinya cara bertindak kita itu mirip dengan orang-orang di dunia ini ya, Pastor? Iya, tepat sekali sih. Nah, itu artinya kita harus menjauh dari komunitas orang-orang dunia dong ya, Pastor. Padahal kita kan masih hidup di dunia ini nih, Pastor. Iya, betul. Memang kita masih hidup di dunia ini dong, Dio ya. Kalau kita nggak hidup di dunia ini berarti kita di planet Mars ya. Padahal kita belum beli tiket sama Elon ya. Iya, dia kan menawarkan untuk pergi ke sana. Iya, jadi memang betul kita masih di dunia, ya, kita belum pindah kemana-mana. Oke, masih di sini, ya. Jadi karena kita memang masih tinggal di dunia ini, di planet bumi ini, bukan berarti kita menjadi orang, bukan berarti kita harus menjadi serupa dengan orang yang berada di planet bumi ini, dengan orang yang ada di dunia ini. Ya, juga bukan berarti kita harus pindah planet gitu. Enggak seperti itu. Jadi karena itu ya kita nih berarti kan nggak punya pilihan lain. Kita pasti tinggal di planet bumi ini. Ya, mau orang bilang itu bulat kayak datar kayak, pokoknya kita pilih ya, memang kita nggak ada pilihan, kita ada di dunia ini, kita masih tinggal di bumi ini, ya. Yakin nggak masih tinggal di bumi ini? Atau mau pindah, Rio? Shirley mau pindah, ya, planet apa? Tempat lain ya. Ya, maka kita mau nggak mau pasti kan sekali lagi kita mau tidak mau akan bertemu dengan orang, ya, kita akan masuk di dalam sebuah komunitas begitu ya. Nah, tetapi ingat ya, dengan pembaruan budi yang tadi kita sama-sama bahas, itu membuat kita mampu untuk memilih lingkungan. Ya, lingkungan mana yang kita pilih sehingga pergaulannya yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu pergaulan yang baik gitu ya. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, siapa nih yang mau tolong saya nih? 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Oke, silakan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, makasih sekali. Ya, seperti itulah. Jadi jelas sekali bahwa pergaulan akan membawa dampak besar bagi pribadi kita, ya. Jadi bagi pribadi kita sehingga berpengaruh kepada kebiasaan kita. Ya, kembali lagi kalau kita mengingat di dalam pembahasan kita yang lalu mengenai perkataan, ya, itu akhirnya juga mempengaruhi perkataan kita. Kita berada di pergaulan yang mana, ya, sehingga akhirnya komunitas itu membentuk kita. Nah, udah. Itu akhirnya pergaulan atau komunitas itu memberi dampak yang kurang baik kalau kata-kata yang keluar tidak baik. Tetapi kalau akhirnya dari yang tidak baik menjadi baik, berarti kita sudah berada di komunitas atau di tempat pergaulan yang benar, yang tepat, sehingga akhirnya kebiasaan kita pun bisa berubah. Iya. Kalau berarti tadi Pastor dari ayat tadi itu kita bisa lihat ya, Alkitab dengan jelas tegas juga ya mengatakan kalau dikatakan
pergaulan yang buruk merusak, ya kan? Iya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa nggak sebaliknya ya? Tapi di situ ditulis pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Artinya sesuatu yang buruk ini sangat memberi pengaruh yang besar ya. Artinya maksudnya sangat cepat gitu, lebih cepat sepertinya ya, lebih cepat memberi pengaruh daripada sesuatu yang baik. Mungkin kalau kita samakan, kalau kita bicara tentang gosip ya, gosip ya, sesuatu yang berita-berita yang tidak tepat ya, lebih cepat tersebar ya. Jadi memang digosok makin sip katanya iya, digosok makin sip. Iya, ya, jadi itu ya, jadi benar-benar di Alkitab itu memang semuanya jelas ya disampaikan kepada kita, sesuatu yang memang berarti kita harus berhati-hati ya, berhati-hati sekali di sana, karena kebiasaan yang buruk itu, pergaulan yang buruk itu merusak semua yang kebiasaan yang baik ya, Pastor ya. Iya, betul sekali. Itu artinya betapa penting sekali kita memilih lingkungan pergaulan. Ya, sudah jelas bagi kita harus memilih pergaulan atau lingkungan komunitas yang baik. Ya, dan terus bersama-sama dengan orang-orang yang seperti itu, yang baik gitu ya. Karena kalau kita sudah tahu bahwa firman berkata yang buruk merusak yang baik, merusak kebiasaan yang baik, tapi kita masih di situ, ya berarti kita seperti mau membunuh benih firman yang sudah ada di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Nah, Pastor, saya baca nih dalam Amsal 13 ayat 20. Tertulis seperti ini. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Apakah ini juga bisa menjadi contoh dari memilih lingkungan pergaulan? Ya, betul sekali, Rio. Jadi itu artinya jika kita bergaul dengan orang bijak, pastinya kita menjadi bijak. Ya, Alkitab jelas menuliskannya untuk kita. Jadi nggak ditambah, nggak kurang, itu jelas banget. Nggak usah pakai kita korek-korek, nggak usah kita adakan penelitian lebih dalam, tapi udah jelas kok. Kalau pergaulannya bijak, bergaul dengan orang bijak, pasti kita jadi bijak. Berarti kalau kita bicara bergaul itu kita bukan hanya bicara tentang orang banyak ya. Kita berhadapan atau sering bertemu dengan orang banyak, tetapi ketika kita bersama dengan hanya satu orang saja, kita dengan seseorang, dengan teman satu orang saja, itu juga bisa dikatakan bergaul ya. Jadi bukan hanya bicara lebih dari satu orang atau lebih dari dua orang dan seterusnya. Ternyata satu orang pun, tapi ketika kita memiliki waktu intensitasnya yang sering itulah bergaul juga dan sangat mempengaruhi kita ya, Pastor ya. Betul sekali. Betul sekali, Pastor. Pastor, ada lagi nih di dalam Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Wah, ayat ini sepertinya lebih tegas dan berani gitu ya, Pastor? Ya. Nah, setuju banget tuh Syar. Kalimat supaya engkau tidak menjadi biasa dengan tingkah lakunya, itu sih buat saya sangat jelas. Dengan siapa kita sering bergaul maka akan mempengaruhi kita ya. Iya nih, kita menjadi biasa dengan tingkah lakunya seperti itu ya. Iya, betul sekali. Dan ketika kita jadi terbiasa dengan tingkah lakunya, maka kita akan menganggap sesuatu yang biasa itu bisa untuk dimaklumi, bisa untuk diterima, gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang yang biasa nyontek, awal-awalnya kita mungkin masih punya idealis, kita berkata, aduh jangan nyontek, ya kalau orang Jawa bilang ngerepek tuh, ya jangan nyontek, jangan mencuri kan gitu. Tapi terus kita bergaul dengan dia, kita tahu bahwa hal itu tadi kan dikatakan satu orang saja. Kita bergaul, berinteraksi dalam waktu tertentu, pasti kita akan terpengaruhi. Dan benar, lama-kelamaan karena kita bergaul dengan orang yang biasa nyontek, kita pun akan jadi nyontek, ikutan nyontek. Ya, yang tadinya kita rajin belajar, tapi gara-gara kita bergaul dengan dia, akhirnya sudahlah, dia aja bisa kok. Malah lebih bagus kadang-kadang nilainya nyontek. Wah, udahlah, ikutan begitu. Guys, saya mau ajak kita baca nih
di dalam Amsal 24 ayat 1 ya. Amsal 24 ayat 1 nih di sana tertulis seperti ini. Jangan iri kepada orang jahat. Jangan ingin bergaul dengan mereka. Nah, ini jelas ya. Jelas sekali jika kita tahu mereka jahat, Alkitab sudah mengatakan dengan tegas ya, jangan bergaul dengan mereka. Kalau kita tahu mereka orang jahat, ya jangan bergaul. Ya kan? Di situ jelas banget ya, Pastor ya. Ya, betul. Ya, bahkan kalau kita baca nih di dalam Yeremia 15 ayat 17, coba Rio tolong baca ya, Yeremia 15 ayat 17. Yeremia 15 ayat 17. Tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Ya, seorang nabi seperti Yeremia saja, dia memilih untuk sendiri, ya, dibandingkan bersama-sama dengan orang lain, dengan mereka yang kebiasaannya suka berpesta pora, ya. Itu kalau kita membaca dalam terjemahan yang lain, ya, Yeremia lebih memilih taat kepada Tuhan daripada bergaul dengan mereka yang suka berbuat dosa, ya. Nah, pasal ini nanti kalian bisa baca lagi selengkapnya di rumah, lihat ya selengkapnya di rumah, ya. Karena di sini pada saat kita membahas di dalam podcast ini, ya kan obrolan ringan, tentunya nggak panjang, ya, kita belum bicara mengenai eksegesis atau penelitian sebuah ayat. Ini masih obrolan ringan. Untuk lebih detailnya, untuk lebih panjangnya, silakan deh nanti coba baca sendiri di rumah ya setelah ini. Wow, luar biasa banget nih obrolan kita hari ini ya, Rio. Ya, ini benar banget nih, share. Makin seru aja ya program OMG kita. Nah, dalam program ini juga sangat-sangat membantu generasi muda dan juga orang-orang yang menonton ini. Amin. Pastinya Rio, saya juga berterima kasih sekali lagi kepada Pastor Yudi dan juga Pastor Tanti karena sudah berbagi obrolan yang sangat membangun generasi ini. Terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Oke, jadi sampai sini dulu ya obrolan kita hari ini. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, tetap di program OMG. Obrolan membangun generasi. God bless you.